Keputusan kontroversial wasit bikin peluang Sriwijaya FC sangat berat. Keputusan kontroversial sang pengadil bikin langkah Sriwijaya FC sangat berat, kalah 0-2 dari Persis Solo. Sriwijaya FC kalah 0-2 dari Persis Solo melalui gol misterius dari Alberto Goncalves dan tendangan bebas Fabiano. Dengan hasil ini, langkah Sriwijaya FC makin berat, karena harus bersaing keras memperebutkan tiket dengan Persis Solo, sebab RANS Cilegon sudah dipastikan lolos. Untuk lolos Sriwijaya FC harus menang telak di laga berikutnya lawan RANS Cilegon. Sementara Persis Solo akan mendapatkan lawan lebih ringan yakni lawan Persiba yang baru saja kalah dari RANS Cilegon. Sriwijaya FC langsung menyerang. Namun serangan balik dilakukan dan terjadi handsball di titik penalti. Sepintas bola seperti dari umpan Eki seperti menyentuh tipis tangan Suandi. Wasit Juhandri Setiana memberikan penalti, meski diprotes oleh Nur Iskandar, karena bola hanya melewati tipis tidak menyentuh tangan Suandi. Namun penalti tetap diberikan dan Beto yang menjadi eksekutor sukses menjebol gawang Sriwijaya FC, keunggulan 1-0 untuk Persis Solo di menit kelima. Komentator pada pertandingan ini pun meragukan handsball dari Suandi. Serangan terus dibangun Persis, namun peluang Beto masih gagal. Sriwijaya FC kemudian melakukan serangan, tendangan keras Gulam Fatkur Rahman, gelandang baru Sriwijaya FC masih melebar tipis. Memasuki menit ke-29 serbuan dilakukan Sriwijaya FC, namun peluang Nur Iskandar digagalkan setelah sang kapten jatuh di kotak penalti, namun wasit tidak memberikan pelanggaran. Pada menit ke-32, peluang didapatkan Persis, setelah ada pelanggaran di depan areal kotak 16 pertahanan Sriwijaya FC yang dilakukan gelandang Gulam, namun tendangan Beto masih gagal. Memasuki menit ke-40, serangan Persis Solo lewat Ferdinand membuat Obed Hoiri bek Sriwijaya FC melakukan dorongan. Wasit Juhandri menunjuk titik putih. Sriwijaya FC sempat protes, Nil sempat keluar lapangan, namun kemudian penalti tetap diberikan. Beto yang menjadi eksekutor gagal, tendangannya melambung di atas mistar gawang Laskar Wongkito. Permainan berlangsung panas, sebab penalti harus diulang setelah wasit melihat Rizky melakukan gerakan lebih dulu. Wasit memutuskan tendangan bebas, dan tendangan Ferdinand gagal. Kedudukan 1-0 untuk Persis tetap berakhir hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Sriwijaya FC mengendalikan permainan, namun keputusan wasit Juhandri kembali menangguh konsentrasi pemain Sriwijaya FC. Gulam Fatkur Rahman yang melakukan dribble melewati dua pemain, tampak Beto terjatuh, tetapi dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Gulam tampak menarik nafas dan heran dengan keputusan aneh itu. Pergantian pemain dilakukan kedua tim, Nil Maizar memasukkan Enilbet Sani dan menarik Sunawan Rusni. Sementara Persis menarik keluar Hamdi dan memasukkan Sultan. Sriwijaya FC mencoba membangun serangan, namun selalu gagal. Begitupun serangan dari Persis Solo, belum mampu menembus lini pertahanan SFC. Namun di menit 88, peluang tendangan bebas diberikan wasit Fabiano yang menjadi eksekutor dan tendangannya tak mampu dihalau Rizky Darmawan. Hingga akhir laga, Sriwijaya FC kalah 0-2 atas Persis Solo. Dengan hasil ini, Rans Cilegon yang meraih 2 kemenangan atas Persiba dipastikan lolos dengan nilai 6, Persis Solo dengan nilai 2 berada di posisi ketiga, sementara Sriwijaya FC berada di posisi ketiga dengan nilai sama yakni 3, namun kalah head-to-head dan selisih gol. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya